dan si wanita tersebut mencium kening si gadis tersebut sambil melingkari tangannya di... Aduh, kesenggol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quranku Surgaku Indonesia dimanapun kalian berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini sedang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya di luar lagi hujan deras nih, jadi mohon maaf kalau misalnya suaranya masuk ke dalam mikrofonnya, karena ya mau gimana lagi, Ikyusan tinggal di kota hujan alias Bogor. Jadi ya tiada hari tanpa hujan. Oke teman-teman semuanya, kali ini Ikyusan mau ngebacain sebuah kisah, yang mana kisah ini menceritakan seorang wanita yang dia ini hidup dari keluarga yang miskin, sehingga dia muak dengan kemiskinannya dan ingin menghalalkan segala cara agar dia bisa menjadi kaya raya. Sampai suatu ketika dia menerima sebuah undangan dari teman sekolahnya untuk menghadiri pesta pernikahannya, sehingga dia pun terbayang-bayang, wah namanya pesta pernikahan nih, pasti bakal banyak tamu undangan. Dan bakal banyak tamu undangan yang menggunakan perhiasan mewah, baik itu emas-emasan, berlian, dan masih banyak lagi. Sehingga terbesit dalam pikirannya bahwa ini adalah aji mumpung nih, sebuah kesempatan berharga untuk dia mencuri perhiasan para tamu undangan di sana. Cuman di sini dia merencanakan sebuah strategi, yang mana dia tidak akan merampas perhiasan orang-orang dewasa, melainkan merampas perhiasan anak-anak kecil di sana. Kemudian dia pergi ke sebuah toko untuk membeli sebuah permen. Setelah itu dia langsung pergi ke tempat pesta pernikahan tersebut, sehingga dia mulai mendekati para anak-anak kecil di sana dan mulai menggoda mereka dengan permen yang dia bawa. Pada saat itu di pesta tersebut ada seorang anak kecil yang usianya belum mencapai 4 tahun, namun dia sudah memakai perhiasan yang mewah seperti gelang emas, kemudian ada cincin emas dan perhiasan lainnya. Sehingga si perempuan ini mendekati si gadis tersebut. Kemudian dia menggodanya dengan sebuah permen. Nah, setelah dikasih permen, dia menyibukkan si anak kecil tersebut dengan kata-kata manis sambil mengambil gelangnya perlahan-lahan. Nah, setelah dia berhasil mendapatkan gelang dan perhiasan tersebut, dia pun langsung beranjak ke mobilnya dan dia langsung bergegas untuk pulang ke rumah. Pada pagi harinya, dia langsung menuju ke toko perhiasan untuk menjual perhiasan hasil rampasannya semalam tersebut. Dan ketika dia mendapatkan uang yang cukup banyak, dia pun termotivasi untuk melakukan pencurian itu kembali. Wanita ini terus melakukan kejahatannya sepanjang tahun, yang mana dia terus melakukan aksinya tanpa merasa bersalah sedikit pun. Dan motif kejahatan yang dilakukannya pun sama seperti yang dia lakukan terhadap korbannya sebelumnya, yaitu dia masuk ke sebuah pesta pernikahan seolah-olah dia diundang dalam pesta pernikahan tersebut. Kemudian dia mendekati anak kecil dan dia memberikan permen dengan rayuan manisnya, kemudian merampas perhiasannya dan pulang. Aktivitas kejahatan wanita ini terus dia lakukan sampai datang suatu malam, di mana dia datang di salah satu pesta pernikahan yang mana dia melihat seorang anak gadis, yang mana si anak gadis tersebut menjauhkan diri dari kerumunan. Jadi dia ini sedang menyendiri di pojokan dari gedung pesta pernikahan tersebut. Sehingga si wanita ini pun langsung merasa, wah kesempatan emas nih buat gua. Dan dia pun akhirnya menghampiri si anak gadis tersebut, kemudian mulai merayu si anak gadis tersebut. Mulanya si wanita tersebut memberikan sepotong permen kepada si gadis tersebut, sehingga si gadis tersebut langsung tersenyum. Kemudian ditanyalah oleh si wanita tersebut, siapa nama kamu? Dan setelah ditanya namanya, si anak gadis tersebut langsung menjawab bahwa namaku Asjan dan aku kelas 4 sekolah dasar di Sekolah Al-Siddiq Abi Bakar dan aku dipenuhi dengan segudang prestasi. Mendengar dari jawaban si anak gadis tersebut, si wanita itu pun langsung berkata bahwa mendekatlah padaku agar aku bisa memberikan ucapan selamat dan ciuman di keningmu. Dasar ini orang modusnya bisaan banget ya. Sehingga akhirnya si anak gadis tersebut menghampiri si wanita tersebut dan si wanita tersebut mencium kening si gadis tersebut sambil melingkari tangannya di... Aduh, kesenggol. Sehingga si wanita tersebut langsung mencium kening si anak gadis tersebut dan dia langsung melingkari tangannya ke leher si anak gadis tersebut untuk memeluknya. Dan sambil memeluk dia pun langsung membuka kalung liontin yang dipakai oleh si anak gadis tersebut. Menyadari bahwa si wanita tersebut akan mencuri kalungnya, si anak gadis tersebut langsung memberontak. Dia pun berkata kepada si wanita bahwa jangan curi kalungku, karena aku adalah seorang anak piatu. Dan kalau misalnya kalungku ini dicuri, maka tidak akan ada yang membelikanku kalung lagi. Merasa kagum akan perkataan si gadis tersebut, akhirnya si wanita ini pun menarik tangannya. Kemudian karena dia sudah tidak mempunyai hati nurani, dia pun langsung berkata kepada si gadis bahwa aku hanya ingin melihat kalungmu, karena aku ingin membelikan yang serupa untuk anakku di rumah.
Akhirnya si anak kecil yang polos itu pun memberikan kalungnya kepada si wanita tersebut dan dia tersibukkan oleh permen yang diberikan oleh si wanita tersebut. Merasa bahwa dia telah berhasil mendapatkan kalung tersebut, dia pun langsung pergi keluar dari gedung pesta pernikahan dan dia pun langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, si wanita tersebut langsung membaringkan tubuhnya di atas kasur dan tak lama setelah dia tertidur, tiba-tiba dia memimpikan si anak gadis tersebut. Yang mana si anak gadis itu berkata sambil menangis kepada si wanita tersebut. Yang mana si anak itu berkata bahwa, "Tolong kembalikan kalungku. Karena aku telah dipukuli oleh ayahku, karena aku telah menghilangkan kalungku tersebut." Atas mimpinya yang mengerikan itu, si wanita tersebut langsung bangun dari tidurnya dan dia langsung menoleh ke kanan dan kirinya. Wah, ini cuma mimpi buruk nih. Tapi dia ngerasa, waduh, gue kayaknya udah ngelakuin kesalahan nih. Gue ngerasa gak enak hati banget ini ya. Sehingga atas mimpi buruk yang terjadi padanya semalam, dia pun memutuskan untuk menghentikan praktek pencuriannya tersebut. Namun pada keesokan harinya sampai 2 hari setelahnya, dia pun terus memimpikan hal yang serupa dari si anak gadis tersebut. Yang mana si anak gadis tersebut datang meminta tolong kepadanya agar ia mengembalikan si kalung tersebut. Sehingga si wanita tersebut pun sadar bahwa, gue udah ngelakuin kesalahan terbesar dalam hidup gue. Namun bagaimanapun juga si wanita tersebut terus membenci dirinya dan merasa menyesal karena kejahatan yang telah dia lakukan itu begitu besar. Sehingga kejadian ini pun memberikan hidayah kepadanya, yang mana akhirnya dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semenjak hari itu dia pun terus mencari jejak keberadaan si anak gadis tersebut. Hingga pada suatu hari si wanita tersebut teringat akan nama dari sekolah dasar si anak gadis tersebut. Sehingga dia pun langsung pergi ke tempat sekolahnya dan dia pun bertemu dengan si anak gadis tersebut di sana. Perasaan si wanita tersebut pun langsung luluh melihat si anak gadis tersebut setelah pencariannya selama berbulan-bulan. Dan dia pun langsung memeluk si anak gadis tersebut dan mengembalikan si kalungnya yang belum sempat ia jual. Dan kemudian dia juga memberikan beberapa hadiah untuk si anak gadis tersebut. Dan setelah pertemuannya dengan si anak gadis tersebut, si wanita ini pun memutuskan untuk membantu yayasan yatim piatu dengan harapan Allah akan memberikan ampunan padanya dan akan menerima taubatnya. Berakhirlah kisah ini. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pembelajaran yang berharga untuk kita semuanya. Karena mau gimana pun juga, sejahat-jahatnya manusia pasti punya sisi kebaikan dalam hatinya. Begitu juga dengan kita, yang mana kita pasti akan merasakan yang namanya kegelisahan ataupun kecemasan tatkala kita melakukan sebuah kesalahan. Misalnya kita menyakiti perasaan seseorang. Maka dari itu obat yang paling manjur untuk menghilangkan perasaan bersalah dalam hati kita adalah dengan cara meminta maaf kepada orang yang kita lukai perasaannya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Jangan lupa support kami dengan cara mengklik tombol subscribe-nya. Dan kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian apabila memang kisah ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan kalian juga bisa follow Instagram Ikyusan di @ikyusan.voicestudio. Oke teman-teman semuanya, Ikyusan pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.